Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifa'iha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukhtaram, para alim, para ulama, para kesepuhan, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita semua yang mulia Kiai Momon, begitu juga Ustaz Iis, Ustaz Ikin, Haji Udin, dan seluruh para alim ulama yang tidak bisa sebutkan Habib satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan bosan-bosannya untuk mendoakan murabbi kita, guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dijadikan anak-anaknya, santri-santrinya, penerusnya, keluarganya saleh au salihah, diberikan ilmunya yang bermanfaat dan barakah, dan dari hayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah, amin rabbal alamin. Tak lupa wabil khusus kepada sahibul bait Kang Iwan beserta keluarga, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang berkah, dimudahkan urusannya, dan begitu juga kedua putranya. Katanya beliau putranya malam hari ini dalam acara tasyakuran milad ulang tahun, mudah-mudahan Allah jadikan putra-putrinya anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang senantiasa taat kepada ibunya, taat kepada bapaknya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa dan bangsanya, amin ya rabbal. Dan seluruh para hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pecinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa bisa menghadiri pengajian majelis jalsa ahad. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir majelis taklim, majelis mulia kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan dengan kita hadir majelis mulia, majelis ilmu, penyebab dosa kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang senantiasa melangkahkan daripada anggota tubuhnya, daripada kakinya, untuk senantiasa menghadiri majlis mulia, yang mana di tempat tersebut dibacakan sholawat, yang mana di tempat tersebut berkumpulnya orang-orang saleh, maka Allah akan mengampuni sebelum dosanya, sebelum melangkahkan anggota tubuhnya. Mudah-mudahan berkahnya kita hadir majlis taklim, majlis mulia, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan setiap langkah-langkah kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang udah saatnya, udah waktunya kita untuk mendekati majlis-majlis ilmu. Karena alamat-alamatul qiyamah, tanda-tanda kiamat sudah bermunculan.
Karena diantaranya tanda-tanda kiamat, diantaranya orang yang benar dibilang salah, orang yang salah dibilang benar. Betul? Sekarang zamannya Masya Allah, banyak ulama yang difitnah, banyak ulama yang didoli. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita kumpul dengan orang saleh, dengan kita hadir majlis taklim, dengan kita mendekat kepada alim-alim ulama, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh pula. Amin ya rabbal. Makanya sekarang udah saatnya kita hijrah, kita kembali kepada Allah. Saatnya kita deketin ulama, saatnya kita dengerin nasihat-nasihat ulama. Jangan sampai kita deket hadir majelis taklim enggak, jadi ulama enggak, dengerin nasihat enggak. Maka kata Rasulullah SAW, patahlik, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya sekarang udah banyakin baca istighfar ya, apalagi sekarang udah banyak orang yang meninggal tak disangka-sangka. Makanya kalau kita melihat umur usianya Rasulullah ketika wafat itu usia berapa? Usia berapa? 63. 60 berapa? 63. Di sini ada usia yang 62 ada? Ada enggak? Kalau udah 62 berarti tinggal setahun lagi. Iya. Makanya hati-hati ya. Makanya jangan kira malaikat Ajrail ini datang kepada kita nih setiap seumur hidup sekali. Bahkan kata Imam Ghazali yang usia 20 tahun, maka setiap hari yaitu malaikat Ajrail menengok kepada kita 17 kali. Berapa? 17 kali. Makanya hati-hati ya. Makanya kita punya umur sehat, kita manfaatkan masa hidup kita untuk senantiasa hadir ke majelis taklim, deketin ulama. Mudah-mudahan dengan kita mengenal orang soleh, majelis taklim, ketika meninggal kita mendapatkan rizki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyakin baca istighfar. Banyakin baca apa? Istighfar. Yuk sebelum dilanjutkan kita baca istighfar dulu, yaitu istighfar ila stuli. Mudah-mudahan berkahnya istighfar, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dambil azimi la ilastuli firdausi ahada wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun azimi. Aduh Gusti abdi sanes ahli syurga, namun takiat nahan panas neraka. Mugi Gusti kersa maparingan taubat ngahampurakanna dosa anu lebat. Ilahi lastuli firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita baca istighfar, orang sami-sami mau istighfar, mudah-mudahan sadaya kalapatan orang sadana dihampura ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena kita sadar kita banyak berlumuran dosa.
Makanya setiap saat kita selalu gemar istighfar. Jangan sampai Masya Allah ada Rasulullah SAW yang sudah jelas-jelas mulia, yang sudah jelas-jelas maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, tapi beliau senantiasa sehari bertobat membaca istighfar kepada Allah tak lepas daripada 100 kali. Masya Allah. Rasulullah SAW bahkan ketika beliau sholat dalam sujudnya begitu lama, ketika dalam rukuknya, dalam sujudnya, Masya Allah selalu meneteskan air mata karena Masya Allah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang banyak khilaf, banyak dosa, banyak kesalahan, seyogianya kita banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama baca istighfar, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sadaya kalepatan orang sadaya dihampura ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keberuntungan kita sama-sama bisa hadir majelis mulia. Mudah-mudahan dengan kita hadir majelis ilmu menjadikan daripada salah satu asbab kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang akan mempermudah, yang memudahkan daripada langkahnya untuk hadir ke majelis ilmu, insyaallah mereka akan mudah pula untuk menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya kalau kita ingin keluarga kita masuk surga, kalau ingin kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita ingin masuk surga, makanya ketika kita mendengar ada majelis taklim, ketika orang sadayana mirang ayat pangaosan, yang mana di tempat tersebut ada dibacakan sholawat, yang mana di tempat tersebut ada ilmunya Allah, ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita. Karena insya Allah ketika anak-anak kita ajak, ketika keluarga kita, tetangga kita ajak untuk hadir ke majelis ilmu, insya Allah ketika tumbuh besar anak-anak kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, wa idza marartu radatan min riyadil jannah farta'u. Ketika kita mendengar, ketika kita melewati satu tamannya surga, kata Rasulullah, farta'u, datangilah, dongkap ke etap pangaosan. Sahabat Nabi naros ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa taman surga tersebut ya Rasulullah? Taman surga ialah majlis zikir, majlis sholawat, yang mana di tempat tersebut dibacakan Al-Quran, yang mana di tempat tersebut tempat berkumpulnya orang soleh, yang mana di tempat tersebut ada ilmunya Rasulullah. Itulah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bukan hanya saja hadir dohirnya saja, tapi batin kita juga harus hadir. Kita ambil intifa, manfaat di majelis tersebut. Makanya ketika pengajian jangan sampai hatinya kemana-mana, mikirin hutang, mikirin kabogohnya, aya nu sare, entong sarenya, entong nundutan, karena bisi salah paham. Karena bisi salam Habib aya cerita, kapungkur aya hiji jalmi aki-aki. Aki-aki itu jalmi awam. Jalmi awam ieu hoyong ngaos, karena saking awamnya ia pengen belajar ngaji. Hoyong belajar ke hiji kiai. Terus si kiai eta masihan wejangan kepada aki-aki tersebut. Cek kiai teh aina teh keur nerangkeun masalah bab wudu. Kebetulan bab wudu di antara pasunatan wudu teh di antawisna disunahkan pikeun ayeuna nyusur. Tahu nyusur? Nyusur tahu teu? Lamun cek urang Cijuhom mah siwak. Siwakan eta nyusur. Tapi ku sabab si aki-akina ieu teh mirengkeun pangaosan teh sambil nundutan, sambil sare, nu kapirengna teh sanes nyusur tapi sukna wungkul. Jadi sahur kiaina disunahkeun saat acan wudu teh disunahkeun nyusur, tapi ku sabab si aki-aki ina nundutan pangdengina teh nyusu nyeunang. Akhirna uih ti pangaosan teh ketika dongkap karompok teh nih kadieu aya naon bah ieu tadi sim kuring menang ilmu anyar cenah ilmu naon tadi cek kiai teh sate acan wudu teh senage disunahkeun nyusu heulaan. Akhirna si nini teh kitu sugan oh nya cenah ge kusabab awamnya akhirna nyusu eta si aki-aki teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tos parelek salat duhur, bade salat asar teh tentuna wudu di nyusu di bae.
Akhirnya santos asar sholat maghrib inget nasihat daripada kiai, oh sate acan ayeuna wudu teh disunahkeun nyusuk di bae. Akhirnya si nini ieu merasa risih, setiap erek wudu nyusuk deui, setiap erek wudu nyusuk di bae. Akhirnya merasa risih, akhirnya datang ke kiai, iya pun suami teh menang salah ilmu tak kumaha ieu teh, setiap pada wudu mentak nyusuk wae cen. Kamari sim kuring cenah ge nyerangkeun masalah wudu disunahkeun sebelum wudu teh nyusur. Pangmungkin eta mah si aki-akina teh nundutan keur ngaosna, jadi pangdengna teh sukna wunggul jadi disunahkeun nyusu. Nah, makanya ketika kita ngaji, kita belajar jangan sampai entong nundutan, bising salah paham, dikira disuruhnya nyusur dikirana nyusu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedikit Habib ingin menjelaskan tentang 3 poin. Tentunya kita semuanya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, betul? Pengen nggak mendapatkan pertolongan Rasul? Hoyong tuh syafaatnya Rasul. Karena tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan terkecuali syafaat Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di padang mahsyar datang kepada Nabi Allah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat, Nabi Allah Isa begitu juga, Nabi Allah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Nah, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, pertolongannya Rasulullah, diantaranya ada tanda-tandanya yang orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang pertama diantaranya hubbi nabikum, cinta sayang mengenal kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika orang mengenal Nabi, mengenal siapa Rasulullah, mengenal siapa Nabi Muhammad, insya Allah mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya dari sekarang kenalkan anak-anak kita masih kecil. Kalau kita mau mandiin, udah dimandiin, tos diibakan teh ajarkan sholawatan. Yang biasanya suka diajar apa tuh kalau biasanya kalau nidurin di orang Sunda mah nang timang timang timang, anak sayang ada yang kayak gitu ada. Anak saha, anak saha, anak saha, anak saha. Anaknya sendiri nggak diaku. Kata tetangganya anak embe merenan, masya Allah. Ada yang suka dangkeng, 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 dangkeng. Aya di Cijohan gitu aya. Aya nu lagu tanpa judul. Nggak tahu ini pengarangnya siapa. Nang ning nang ning nang. Nang ning nang ning nang. Angke mah diganti ku sholawatan. Sok diajarin baca sholawat. Ya. Aya yang bilang anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal anak tukang ojek berani. Mungkin raja ojek mungkin ya. Makanya ajarkan kita kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Kenalkan keluarga kita, anak kita sama keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Yaitu para habaib. Karena ketika orang tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal keluarganya Nabi, takutkan mereka tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Makanya zaman sekarang masya Allah banyak ulama yang difitnah, banyak ulama yang dicaci, betul. Bahkan para habaib didolimi, betul. Makanya jangan sampai mereka kalian ini percuma sholawat. Kita kan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita ngaku cinta sama Rasulullah sementara kita benci sama keluarganya Rasulullah. Itu namanya cinta palsu. Makanya masya Allah zaman sekarang semua terkadang sesama muslim ini bukannya saudara tapi malah dibunuh, betul. Zaman sekarang masya Allah sesama muslim dibunuh. Wa kullu muslimin wal muslimat ikhwan, semuanya muslim ini saudara semuanya. Makanya jangan sampai kita membunuh. Jangankan kita membunuh hadirin, jangankan kita mendolimi, baru membuat sakit sesama muslim dosanya luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Man kassara qalbal muslim faka'annama hadamal ka'bah sab'ina marrah, naudzubillah. Barang siapa yang membuat sakit anu ada menyeri hati sesama muslim, maka dosanya sama halnya merobohkan 70 Ka'bah. Makanya hati-hati kita punya handphone, jangan buat caci orang, buat menggibah, membuat sakit sesama muslim.
Itu baru membuat sakit hadirin. Apalagi sampai membunuh sesama muslim. Makanya barang siapa yang membunuh, kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh seorang muslim yang mana muslim ini tidak berdosa, fajazauhu jahannam, maka mereka neraka jahanam bagi tempatnya, naudzubillah. Makanya jangan kita sampai ridho. Bahkan Al-Bagir pernah mendengar daripada tausiahnya Al-Habib Umar bin Hafid. Barang siapa, beliau sampaikan, barang siapa yang merasa ridho atas terbunuhnya seorang muslim, andai kata yang membunuh di Sabang, sementara yang meridhoi di Merauke, di arah barat dan timur, yang membunuh orang di daerah timur, sementara yang meridhoi orang barat di tempatnya di barat. Seandainya beda tempat juga, tapi kalau kita ridho atas terbunuhnya orang muslim yang tidak berdosa, maka dosanya sama halnya dengan orang yang membunuhnya, naudzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai kita ridho, apalagi kita membantu, menolong daripada membunuh orang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala gadlil muslim, barang siapa yang memberi jalan, yang memberi pertolongan kepada membunuhnya orang muslim, walau bisyarti kalimat, walaupun hanya satu kalimat, ngasih tahu nih, ente kalau pengen ngebunuh si fulan nih tempatnya dia lagi di Windu Haji ibaratnya. Ente kalau mau ngebunuh si fulan tempatnya nih sekarang dia lagi ngumpet di Cijoho. Kita ngasih tahu lewat WA atau lewat lisan, maka sama halnya mereka dosanya seperti orang yang membunuh. Naudzubillah. Makanya hati-hati, kita jangan sampai ridho atas terbunuhnya orang muslim, jangan. Karena ketika kita ridho terbunuhnya orang muslim yang tidak berdosa, maka sama halnya mereka dosanya seperti orang yang membunuh. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga muslim wal muslimat kita semuanya, amin ya rabbal. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, apa tadi? Cinta kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan banyak sunnahnya Kanjeng Nabi. Kita jangan menganggap sepele sunnahnya Nabi. Banyak sunnahnya Nabi. Siwak juga itu sunnah ya. Jadi kita siwakan sebelum sholat atau setelah sholat, atau bangun tidur, atau setelah bangun tidur, itu kita disunahkan siwak. Bahkan apalagi kita mau sholat, pahalanya orang yang rakaatani bisiwak khairu min sab'ina rakaatan bila siwak. Jadi satu rakaat nih sholatnya orang yang bersiwak lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang tidak bersiwak. Makanya kita perbanyak mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi. Insya Allah ketika memperbanyak sunnahnya Nabi, mengerjakan sunnahnya Nabi, orang tanda-tanda yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa yang senantiasa orangnya menghidupkan sunnahku, barang sing saha jalmina anu tiasa ngerjakan sunnahku, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, maka sama halnya sampai sarang orang tersebut cinta kepada saya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang telah cinta kepadaku, maka insyaallah di surga akan duduk bersamaku. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Di samping itu pakai celak. Ada yang suka pakai celak? Nah, sunnah pakai celak. Iya, pakai celak itu sunnah. Lamun teu aya celaknya ku spidol gitu naon. Gak apa-apa, yang penting tongku arang wae lah. Spidol sifat apa ya, apa pensil gitu ya, nggak apa-apa. Tapi syukur pakai celak, ada celak bubuk di Arab, di toko Arab ada. Itu pakai celak. Panjangin janggut juga sunnah. Ya, walaupun 3 lembar. Aya nu janggut nanti 3 lembar ayah. Ini amalan sunnah yang 24 jam itu diantaranya kita memanjangkan janggut, hadirin. Ya, kalau kita mengerjakan siwak tentunya dapat pahala ketika kita siwakan betul. Kita mengerjakan motong kuku ketika dicatat pahala ketika potong kuku. Tapi kalau kita nih 1 kali 24 jam dapat pahala dengan kita niat sunnah memanjangkan janggut walaupun 3 lembar. Ada yang janggutnya 3 lembar ada? Ada ya. Mudah-mudahan kalau kita diniatin sunnah itu insya Allah dapat pahala. Karena setiap rambut nih janggut yang tumbuh ini insya Allah akan digelayuti sama bidadari. Digelayuti itu apa? Kalau digelayuti itu bahasa Sundana teh naon sih?
Dipuntangan, diputang gayotanku bidadari. Nah, insya Allah ya. Makanya kita niatkan sunnah panjangin janggut, insya Allah dapat pahala. Dan banyak lagi makan dengan tangan, ya 3 jari kalau bisa. Kalau orang Cijoho kalau makan 3 jari apa? Semua. Berarti RW 06-nya. Itu kalau kita dianjurin kita pakai tangan. Itu sunnah hukumnya. Setelah makan kita dijilatin. Tahu dijilatin? Dijilatin kata bahasa Cijoho non. Diletakan, dilamotan. Lamun teu dilamot ku nyalira, lamotkeun ka batur. Nah, insya Allah dapat pahala. Cuman yang jadi masalah baturna keresahan teh ngalamotan curug kurang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sebelum dilanjutkan Habib pengen bawain qasidah wabil khusus kepada anak yang yang milad nih. Siapa yang milad, siapa sih namanya? Ajam sama Ara. Dengan kita membaca syair mabruk alfa mabruk, mudah-mudahan anak yang milad mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut dengan sholawat burdatul madeh. Mudah-mudahan berkahnya sholat burdah, mudah-mudahan yang sedang usaha, yang sedang dagang, yang sedang bekerja, mudah-mudahan usahanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, mudah-mudahan berkahnya sholawat burdatul madeh, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sholawat burdatul madeh, mudah-mudahan yang jomblo, yang belum nikah cepat nikah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi semuanya maqasidana waghfir lana ma madha karami. Amin tadhakurji bidi salami madan tadam ajara min muqalatin bidami. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على النبي محمد. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkahnya salawat burdaatul madih. Mudah-mudahan yang pengen berangkat haji cepat berangkat haji. Mudah-mudahan berkahnya salawat burdaatul madih. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah takdirkan berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kenalkan keluarga kita, anak-anak kita kepada Habibana wa Nabina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika putra-putri kita, anak-anak kita ketika dikenalkan sama Rasulullah, dikenalkan sama alim ulama, insyaallah ketika akan tumbuh besar menjadi orang-orang yang soleh au soleh. Amin ya rabbal alamin. Ketika menjadi ulama, jadi ustadz yang baik. Ketika menjadi kuwu yang baik. Ketika menjadi presiden yang baik. Ketika jadi polri yang baik. Kenapa mereka pemimpin yang tidak baik? Karena mereka ketika usia kecilnya tidak ada pendidikan agama. Maka dari itu mudah-mudahan nanti masa depan kita Allah jadikan negara Indonesia negara yang aman, negara yang berkah, Islamnya maju. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, kalau ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kenalkan keluarga kita sama Rasul. Yang kedua diantaranya, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kita berbuat baik sama orang tua. Jangan sampai kita lupa sama orang tua. Apalagi yang sudah menikah, jangan kalian selalu mementingkan istri. Bukan Habib melarang mementingkan istri, tapi pentingkan istri, tapi jangan sampai kita lupa sama orang tua. Ketika kita sebelum nikah masih ingat sama orang tua, masih selalu kasih nafkah, selalu kasih baju, selalu kasih daripada uang. Tapi ketika udah menikah kita lupa sama orang tua. Jangankan kita mengasih uang sama orang tua, sekalipun di telepon ngasih kabar lupa sama sekali. Na'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu di zaman Rasulullah ada Sayyidina Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah, ahli sujud. Sebelum dia menikah selalu berbaik kepada orang tuanya. Di mana orang tuanya butuh selalu ia mengabulkan keinginannya. Di mana orang tuanya sedang sakit selalu dirawat sama dia. Tapi setelah dia menikah, Alqamah ini menikah, dia sampai lupa orang tuanya, selalu mementingkan istrinya. Kemudian ketika suatu saat Alqamah ini menderita sakit. Ketika sakitnya Alqamah ini sangat sukar, sangat sulit untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melihat hal tersebut, sahabatnya Nabi memerintahkan sahabatnya Nabi, sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat yang lainnya untuk melihat keadaan Alqamah. Ketika melihat keadaan Alqamah, ya Rasulullah, saya melihat keadaan Alqamah, akan tetapi Alqamah sangat sukar untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah di penghujung akhir hayatnya. Kata Rasulullah, apakah dia masih mempunyai orang tua? Masih mempunyai ibu? Naam ya Rasulullah, dia Alqamah ini masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta. Lalu kalau begitu kata Rasulullah, panggillah ibunya Alqamah untuk mendatangi saya. Seandai kata ibunya Alqamah tidak mampu untuk mendatangi saya, biarkanlah saya yang mendatangi uminya Alqamah. Lalu disampaikanlah kabar tersebut kepada ibunya Alqamah, wahai ibu Alqamah, Rasulullah mengundang kepada engkau. Seandainya engkau tidak mampu, biarkanlah Rasulullah yang mendatangi engkau. Kata uminya Alqamah, saya yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah SAW. Setelah diundang dan mendatangi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa engkau memanggil saya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Ummi Alqamah, ada apa sebenarnya dengan putramu yang namanya Alqamah? Kata uminya Alqamah, ya Rasulullah, Alqamah putra saya ini dia ahli sujud, ahli zikir, akan tetapi saya merasa sakit hati. Dia seorang anak saya. Sebelum nikah ia selalu mementingkan saya, akan tetapi dia sudah menikah tidak mementingkan saya sebagai ibunya, dan ia selalu mementingkan istrinya.
Mungkin gara-gara murkanya seorang orang tua, lisan Alqamah sangat sukar untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah naudzubillah. Kemudian hal tersebut kata Rasulullah SAW, ya Ummi Alqamah, maafkanlah dia putramu yang nama Alqamah. Kalau engkau tidak bisa memaafkan, saya akan mengambil kayu bakar. Lalu kata Ummi Alqamah, ya Rasulullah, engkau mengambil kayu bakar untuk siapa ya Rasulullah? Untuk membakar putramu yang namanya Alqamah. Seorang orang tua, seorang ibu ketika melihat anaknya ingin dibakar, tidak ridho. Ya Rasulullah, saat ini, detik ini saya maafkan namanya Alqamah putraku. Akhirnya barokahnya wasilah mendapatkan maaf seorang orang tua. Akhirnya bil lisanin fasih wa i'tiqadin sahih, lisan Alqamah dengan mudahnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkat maaf daripada seorang ibunya. Mudah-mudahan dengan kita berbuat baik kepada orang tua, tidak lupa sama orang tua, mudah-mudahan penyebab kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yaitu diantaranya kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dawamin baca Al-Quran. Jangan sampai kita lupa sama Al-Quran. Karena zaman sekarang Masya Allah orang udah lupa sama Al-Quran, betul. Dibanding kita pegang HP, banyak HP baca Al-Quran. HP atau Al-Quran, jujur. Makanya yuk dimulai ini detik malam hari ini, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, minimal kita baca satu ain, satu kaca. Kalau enggak satu kaca, syukur bisa satu juz, syukur bisa khatam. Sahabatnya Rasulullah Masya Allah setiap hari bisa menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga ditanya oleh sahabatnya yang lainnya, wahai sahabat Rasulullah, apakah engkau tidak merasa jenuh, tidak merasa capek sehari bisa menghatamkan Al-Quran? Apa kata beliau? Idza takharal kalbu ma sabi'a min kalamillah. Ketika hati seorang suci, ketika hati seorang bersih, maka tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa bosan, mau ngaros bosan untuk membaca kalam-kalam Allah. Berarti kalau orang hatinya sudah malas baca Al-Quran, udah malas kumpul majelis taklim, berarti hatinya ada masalah. Mudah-mudahan dengan kita hadir ke majelis mulia ini, mudah-mudahan hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa istiqomah membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dawam, karena Allah ini lebih demen wa in qalla, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya ibaratnya satu ayat atau dua ayat, insyaallah ketika orang istiqomah baca Al-Qur'an, petanda-petanda orang yang mendapatkan syafaat daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Fakir ada acara lagi di Sukaraja. Mungkin itu saja 3 poin yang tadi. Yang pertama diantaranya kita kenalkan keluarga kita, anak-anak kita kepada Rasulullah. Yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga istiqomah baca Al-Quran. Insya Allah ketiga hal tersebut bisa kita kerjakan, insya Allah orang yang akan mendapatkan syafaat pertolongan daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dari Habib sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.